Di awal film, kita dikasih tahu bahwa ada sebuah terowongan yang bisa mewujudkan keinginan kita. Tapi harus dibayar dengan umur. Dan nama terowongan tersebut adalah terowongan Urashima. Kemudian Shin pun memperlihatkan seorang remaja SMA yang baru pulang dari sekolah. Dia yang galau itu pun berjalan sambil mendengarkan lagu metal favorit saya yang berjudul Megitsune dari Baby Metal. Saat sudah dekat dengan rumahnya, dia pun menghampiri seorang wanita yang lagi ngantosan kereta di stasiun tersebut. Di sini tiba-tiba ada berita bahwa kereta yang sekarang akan menuju ke stasiun ini akan sedikit terlambat datangnya karena ada kecelakaan. Si wanita yang mendengar itu, dia pun terlihat jengkel. Karena pada saat itu sedang hujan, si wanita yang tidak membawa payung itu pun ditawari pinjaman payung oleh remaja itu. 傘使う？それ私に貸したらあなたは？他の傘でもあるの？ ない。 Awalnya AWW ini menolak dan sangat jutek. Namun karena dia tidak punya pilihan lain dan tidak mau barang yang dibawanya itu basah, dia pun meminjamnya. Si wanita ini pun meminta nomor WA-nya si remaja SMA tersebut agar nantinya dia bisa gampang untuk menghubungi si laki-laki itu untuk mengembalikan payungnya. Setelah saling nge-save back nomor WA, mereka pun berkenalan dan ternyata remaja SMA ini bernama Tono Kaoru dan si wanita ini bernama Hanashiro Anzu. Keesokan harinya saat di sekolah, Kaoru pun nampak terkejut karena di kelasnya ada murid baru yang ternyata itu adalah si Hanashiro, anak pindahan dari Tokyo. Di sini Hanashiro sangat cuek orangnya dan tidak suka berbaur dengan orang lain. Bisa dibilang sifatnya ini dingin seperti Sasuke Uchiha. Salah satu murid dari kelas itu yang bernama Kawasaki itu pun mulai mengganggu si Hanashiro karena dia tidak suka dengan sikap si Hanashiro. Di sini Hanashiro yang diganggu itu pun langsung ngababuk si Kawasaki yang polontong itu sampai berdarah. Dari sini kita belajar bahwa seseorang yang pendiam itu terkadang lebih brutal dari apa yang kita bayangkan. Maka dari itu, stop membuli orang-orang pendiam seperti itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang kita hina. Oke, lanjut ya. Di malam hari, Kaoru pun harus terkena carekan atau cacian oleh bapaknya sendiri yang saat itu sedang mabuk, di mana bapaknya ini terus menyalahkan si Kaoru atas meninggalnya adiknya si Kaoru yang bernama Karen. Di sini bapaknya meminta si Kaoru untuk mengembalikan si Karen. Kaoru yang ketakutan itu langsung berlari keluar rumah. Pelariannya itu pun membawanya sampai ke sebuah terowongan. Penasaran dengan terowongan itu, dia pun mulai memasukinya. Sesampainya di dalam, Kaoru sangat terpukau dengan keindahan yang ada di dalam terowongan tersebut, di mana tempat ini di sisi kiri dan kanannya terdapat pohon-pohon besar dengan daun berwarna merah menyala abangku. Semakin masuk ke dalam,
Kaoru menemukan sebuah sandal anak kecil yang ada tulisan di bawahnya, dan tulisan itu adalah Karen. Kaoru yang menganggap bahwa adiknya Karen ada di tempat ini, dia pun masuk lebih dalam lagi. Tak lama dia dihampiri oleh seekor manuk atau burung yang bisa berbicara. Saat sedang linglung itu, Kaoru pun teringat dengan sebuah rumor tentang terowongan Urashima. Dan ya, Kaoru yang sadar bahwa terowongan ini adalah terowongan Urashima, dia pun langsung ngabret keluar saat itu juga. 現実カレンがキーに教えた歌本当にキー Setelah sampai di rumahnya, ayahnya pun langsung memeluk si Kaoru karena katanya si Kaoru ini sudah menghilang selama 1 minggu. Kaoru yang mendengar hal tersebut, dia pun sangat kebingungan. Kemudian dia pun ngecek HP-nya, takutnya ada tagihan pay letter atau ada yang nge-DM-nya. Dan ternyata benar, banyak DM yang masuk ke HP-nya. DM tersebut berisi pertanyaan dari si Hanashiro yang menanyakan kabar dan ingin mengembalikan payungnya. Di situ tertulis DM dari si Hanashiro yang berbunyi seperti ini, "Udah mati loh." Kaoru pun menjawabnya seperti ini, "Acan anjing hirup kene coy, sembarangan ngomong teh." Keesokan harinya di sekolah, Kaoru pun bertemu kembali dengan si Hanashiro. Di sini Hanashiro berkata bahwa dia akan mengembalikan payungnya esok hari. Setelah pulang sekolah, Kaoru yang penasaran dengan terowongan Urashima, dia pun OTW lagi ke terowongan tersebut. Saat sudah sampai di dalam, dia pun mulai mencari-cari adiknya. Tapi tiba-tiba saja Hanashiro sudah ada di belakangnya. Kaoru yang tidak ingin terjadi apa-apa kepada si Hanashiro, dia pun langsung mengajaknya untuk keluar dari tempat tersebut. Saat di luar, Kaoru pun menjelaskan sedikit tentang terowongan itu, bahwa terowongan Urashima itu memiliki keunikan, di mana kita bisa meminta apa saja saat kita berada di dalam terowongan itu. Namun ternyata terdapat perbedaan waktu antara di luar dan di dalam terowongan itu. 5 detik di dalam terowongan sama saja dengan 5 jam di dunia nyata. Hanashiro yang mempunyai keinginan, dia pun ngajak si Kaoru untuk bekerja sama dengannya. Tujuannya untuk menyelidiki terowongan Urashima tersebut. でしょ？私は私のために。遠野くん。俺のことは絶対に他の人に話さないこと。これは2人だ。 Dan penyelidikan pun dimulai. Di sini Hanashiro ingin mengetahui sejauh mana terowongan ini bisa menghubungkan mereka berdua. Kaoru disuruh untuk terus berbicara lewat HP itu. Dan saat panggilan itu terputus, Kaoru pun buru-buru keluar dari sana. Dan ternyata hal yang mengejutkan pun harus terdengar, di mana si Hanashiro ini mengatakan bahwa teleponnya sudah terputus selama 65 menit. Yang padahal teleponnya si Kaoru baru terputus sekitar 5 detik tadi. Keesokan harinya mereka pun menyelidiki lagi sampai mereka menemukan perbedaan waktu yang di luar Nurul, di mana 1 hari di dalam terowongan itu sama dengan 6,5 tahun di dunia nyata. Damn bro. Poe demi poe atau hari demi hari mereka lewati bersama sambil membahas rencana apa lagi yang akan mereka coba untuk menyelidiki terowongan tersebut.昔教えた歌を歌うんだ間違い深いマリアナ海溝ぐらい深い完全に付き合ってんじゃんだからそんな Suatu hari mereka kepikiran untuk mengirim SMS yang dilakukan di dalam terowongan itu bersama-sama. Ketika mereka sudah di dalam, Hanashiro pun menyuruh si Kaoru untuk berjalan ke depan melewati pilar tersebut dan nanti dia akan mengirim SMS-nya. Tiba-tiba saja Kaoru melihat si Hanashiro seperti mengeluarkan Kagebunshi no Jutsu yang ternyata itu hanya ilusi, yang padahal Hanashiro sedang terjongkok di sana. Hanashiro pun berkata bahwa dia sudah menunggu selama 7 jam. Mungkin bagi si Kaoru hanya 10 detik saja. 私のこと呼び捨てで呼んでいいなんて一度も言ってない。いや話しろこそ時間ぴったりだね時間厳守は常識。 Keesokan harinya, Hanashiro pun mengajak healing si Kaoru
membicarakan sesuatu. Di sini Hanashiro berkata bahwa pada saat menyelidiki terowongan itu, dia sangat ketakutan jika dia kehilangan dunia. Kaoru yang mendengar itu pun menyuruh si Hanashiro untuk menghentikan penyelidikannya tersebut. Hanashiro yang mempunyai keinginan, dia pun akan tetap melanjutkan penyelidikan ini. Hanashiro yang penasaran dengan keinginan si Kaoru, dia pun menanyakannya. Kaoru pun menjawab bahwa dulu dia punya adik perempuan yang bernama Karen, yang saat ini sudah meninggal dunia akibat terjatuh dari atas pohon setelah adiknya itu berusaha mengambil seekor kumbang. Dulu Kaoru sempat bertengkar dengan adiknya, dia pun pergi dari rumah. Namun naas saat dia kembali ke rumah, adiknya itu pun sudah meninggal. Dari situ keluarga si Kaoru mulai hancur. Ibunya meninggalkan rumah dan ayahnya sering mabuk dan memarahi si Kaoru. Kaoru yang merasa bersalah kepada adiknya itu pun akhirnya punya keinginan untuk bertemu kembali dengan adiknya. Jadi keinginan si Kaoru itu adalah ingin mengembalikan adiknya ke dunia nyata. Keesokan harinya mereka pun menyelidiki lagi terowongan itu dengan menggunakan alat stopwatch dan berlari sedikit-sedikit lebih jauh dari sebelumnya. Ketika waktu yang ditentukan sudah habis, Kaoru pun buru-buru menyuruh si Hanashiro untuk segera pergi dari sini. Namun, Hanashiro berkata bahwa dia ingin mengambil dulu lembaran-lembaran kertas yang tiba-tiba muncul itu. Setelah sampai di luar, Kaoru pun sadar bahwa kertas tadi itu adalah sebuah manga yang dibuat oleh si Hanashiro. Di sini Kaoru pun jadi tahu apa yang diinginkan oleh si Hanashiro, yaitu menjadi seorang mangaka. Kaoru yang takut dimarahi oleh ayahnya karena pulang larut, dia pun diajak ke rumahnya si Hanashiro. Saat di rumah, Hanashiro bercerita bahwa alasan dia suka manga itu dari kakeknya, yang ternyata kakeknya itu adalah seorang mangaka yang dibenci oleh kedua orang tuanya si Hanashiro. Alasan ortu si Hanashiro membenci kakeknya karena manga buatan kakeknya itu tidak laku keras. Dan parahnya lagi, saat kakeknya meninggal, kedua ortu si Hanashiro malah seneng karena mereka akhirnya tidak punya beban hidup mereka. Dimana kakeknya si Hanashiro itu sering meminjam uang kepada ayahnya si Hanashiro untuk membuat manga. Dari situ Hanashiro pun memiliki keinginan untuk melanjutkan jejak kakeknya menjadi seorang mangaka. Namun hal itu tidak disukai oleh kedua orang tuanya. Alhasil, si Hanashiro ini diusir dari rumahnya. Kaoru yang mendengar cerita sad girl itu pun nampak terkejut. それでもずっと漫画を描いてた思ってたんだって。だから私が漫画家になり、これは初めて。 Setelah berbincang, Kaoru pun ingin membaca manga buatan si Hanashiro. Awalnya Hanashiro menolak hal itu. Namun, setelah dikasih tahu bahwa manga itu untuk dinikmati oleh semua orang, Hanashiro pun menyetujuinya. Setelah membaca manga itu, Kaoru pun berkata bahwa ceritanya sangat menarik dan penggambaran karakternya sangat bagus. Hanashiro yang mendengar itu dia pun sangat salting. Kemudian Kaoru pun bertanya, kenapa si Hanashiro ini belum mengirimkan karyanya ke penerbit? Hanashiro pun menjawabnya, karena dia takut manga buatannya tidak diterima yang nantinya akan membuatnya sedih. Kaoru pun menjelaskan bahwa jika tidak dicoba dulu, manga itu hanya akan jadi kertas biasa saja. Akhirnya Hanashiro pun mulai memikirkan untuk menerbitkan manga buatannya itu. Setelah itu Hanashiro pun berkata kepada si Kaoru bahwa dia sangat mengaguminya sambil menggolerkannya. Setelah itu mereka pun akan melanjutkan penyelidikan terowongan Urashimanya lagi di tanggal 2 Agustus agar impian mereka cepat terkabul. Kemudian di malam hari Kaoru pun salting ketika dia melihat kekawayan dari si Hanashiro yang saat itu sedang menunggunya untuk menonton festival kembang api.
Kaoru pun membawa si Hanashiro ke tempat rahasianya dan adiknya dulu. Di sini, Kaoru bercerita bahwa tempat ini adalah tempat pelarian dirinya dan adiknya karena di rumah kedua ortunya sering bertengkar yang membuat si Kaoru dan adiknya sangat gelisah. Hanashiro yang mendengar cerita itu, dia pun mencoba menguatkan hati si Kaoru dengan menggenggam tangannya. Setelah sampai di rumah, Kaoru pun nampak terkejut ketika dia diberitahu oleh ayahnya bahwa dia akan segera punya ibu baru. Kaoru yang melihat meja makanan itu penuh dengan minuman haram dan wanita yang sepertinya bukan wanita baik-baik, dia pun tiba-tiba menangis. Dan hal itu membuat ayahnya memarahinya. Kaoru pun pergi ke kamarnya dan mengsat di sana. Keesokan harinya, Hanashiro pun mengajak si Kaoru ke tempat makan untuk menceritakan sesuatu. Di sini, Hanashiro berkata bahwa dia sudah mengirimkan karya buatannya ke salah satu penerbit. Dan tadi sore, salah satu editor dari penerbit tersebut menelponnya dan berkata bahwa mereka membutuhkan si Hanashiro dan mengajak si Hanashiro untuk membuat manga bersama-sama. Kaoru pun senang mendengar berita tersebut. Namun bagi si Hanashiro itu belum apa-apa karena keinginannya belum terwujud sepenuhnya. Untuk itu Hanashiro bertanya dengan persiapan apa saja untuk hari esok tanggal 2 Agustus. Karena besok adalah hari penyelidikan terowongan Urashima yang sudah mereka tentukan. Kaoru yang sepertinya loba pikiran, dia pun ingin menunda penyelidikan itu. Saat ditanya kenapa mau ditunda, Kaoru pun tidak menjawabnya. だから次の電車は約30分遅れて Kemudian mereka duduk berdua di stasiun kereta, tempat pertama kali mereka papanggih atau bertemu. Di sini, karena Kaoru tidak main ML, FF, PUBG, Roblox, dan Minecraft, Kaoru pun menghibur si Hanashiro dengan memperagakan momen ketika dia memberi pinjaman payung kepada si Hanashiro. Dan hal itu membuat si Hanashiro tertawa bahagia. それ私に貸したらあなたはどうするの？家と最寄りにはクソ親父しかいないよ。遠野くんの笑った顔。花城も。いたものは返す。それにあっても困るものではない。 Malamnya, Kaoru pun tiba-tiba menghapus semua DM atau pesan yang ada di HP-nya. Esoknya, Hanashiro yang tidak mendapatkan balasan dari si Kaoru, dia pun mengontrol atau menyusul si Kaoru ke rumahnya. Sampai di sana, Hanashiro diberitahu oleh bapaknya si Kaoru bahwa si Kaoru sudah pergi dari rumah ini. Hanashiro yang menyadari bahwa si Kaoru pergi sendiri ke terowongan Urashima, dia pun langsung menuju ke tempat tersebut. Di perjalanan menuju ke terowongan, Hanashiro berlari sekuat tenaga sambil menangis dan memanggil-manggil si Kaoru. Saat sampai di depan terowongan Urashima itu, tiba-tiba ada DM masuk ke HP-nya dan isi dari DM tersebut seperti ini. Tolong didengarkan baik-baik ya cuy, agar kalian bisa merasakan nyesaknya pesan terakhir dari si Kaoru. Kurang lebih isi DM-nya seperti ini. Saat pesan ini sudah masuk ke HP kamu, itu berarti aku sudah melangkah jauh ke dalam terowongan Urashima ini. Mungkin kamu marah atau kecewa atau keduanya. Tapi kamu adalah orang yang tidak pantas untuk masuk ke sini karena kamu sudah mencapai keinginanmu. Aku ingin kamu terus membuat manga agar nanti aku bisa membacanya lagi. Aku sangat menikmati manga buatanmu. Oh ya, tentang terowongan Urashima ini, ternyata bukan terowongan yang bisa mengabulkan apapun keinginan kita. Terowongan ini adalah terowongan yang bisa mengembalikan apa yang hilang dari kita. Jadi, kamu tidak perlu masuk ke sini karena memang kamu sudah memiliki keinginan itu. Kalau kamu tetap masuk, semuanya hanya percuma saja. Jadi, tolong terus buat manga. Dan nanti, jika aku muncul di 1000 tahun kemudian, aku akan membaca manga buatanmu. Selamat jalan, Hanashiro. Zerai! 卑怯者の勝手に破らないでよ。どんな気持ちで
Dan ya, Hanashiro yang membaca DM tersebut sangat sedih dan marah kepada si Kaoru. Sambil menatap terowongan itu, Hanashiro pun berkata bahwa dia hanya ingin bersama si Kaoru, sekalipun itu harus mengorbankan sesuatu yang ia miliki. Kembali ke Kaoru. Di sini dia pun melihat ke stopwatchnya yang menunjukkan sudah 14 jam setengah, yang berarti di dunia luar sudah 4 tahun lamanya. What the hell, man? Anjing, lama banget, cok. Kaoru yang kelelahan itu dia pun terjatuh. Tiba-tiba ada sebuah cahaya di depannya. Tanpa menunggu bansos turun, Kaoru pun langsung menuju ke cahaya tersebut. Dan disinilah Kaoru sekarang. Entah tepat apa ini, entah ini genjutsu, taijutsu, Kekkei Genkai, Rasengan, Chidori, Shinra Tensei atau Raiton, saya tidak tahu. Namun, karena di sini ada adiknya si Kaoru, kemungkinan besar ini adalah masa lalu, di mana tempat ini adalah tempat yang bisa mempertemukan si Kaoru dengan adiknya, yaitu si Karen. よ教えろよ。教えたらお兄ちゃんが取りに行くでしょ。握り、レンジでチンするの。それカレンが作ったっていうの。 Di sini Kaoru sangat kebingungan. Di sisi lain, Kaoru sangat senang karena dia bisa berbincang lagi dengan adiknya itu. Tiba-tiba ada notif dari HP-nya, yang padahal HP-nya sudah dibuang sebelum masuk ke tempat ini. Di HP itu ada DM yang masuk. Kalian tahu isi DM-nya dari siapa? Yaps, benar banget. DM itu berasal dari si Hanashiro yang memberitahukan keadaannya. Mulai dari manganya yang mulai disukai banyak orang, memberitahu payung si Kaoru belum dibalikan, lagi makan. Intinya, Hanashiro sering nge-DM si Kaoru meskipun tidak ada balasan. Adiknya pun bertanya, apakah itu teman istimewa kakak? Kaoru pun menjawab, dulu iya, sekarang sudah tidak karena kakak bertengkar dengannya. Adiknya pun menceramahi kakaknya itu bahwa bertengkar dengan teman itu tidak baik. Adiknya juga ingin kakaknya ini menyukai orang lain selain dirinya, agar nantinya mereka akan tertawa bahagia bertiga selamanya. Mendengar ucapan adiknya itu, Kaoru pun memutuskan untuk kembali ke dunia luar untuk menyatakan perasaannya kepada si Hanashiro. 行ってきます。あ、先生、終電あるんで先に上がりますね。 Kembali ke si Hanashiro. Di sini terlihat kini si Hanashiro sudah sukses di dunia permangaan. Hal itu bisa kita lihat dari properti di sekitarnya. Kasa. Kembali lagi ke si Kaoru. Di sini terlihat Kaoru yang berlari sambil memanggil-manggil si Hanashiro. Ditambah dia sedang menulis sesuatu di HP-nya untuk dikirim ke si Hanashiro. 君に伝えたいことがあるんだ。 Tapi kemudian dia pun harus terjatuh. 少し休んだ方がいい。 Cerita pun balik lagi ke si Hanashiro. Di sini Hanashiro yang banyak pikiran, dia pun disuruh istirahat dulu oleh karyawannya. Dan Hanashiro pun mengiyakan hal tersebut. Kemudian setelah itu dia pun duduk di stasiun itu. Tempat pertama kali dia bertemu dengan si Kaoru. Di sini dia menangis karena ternyata dia selalu memikirkan si Kaoru, yang hal itu membuat pekerjaannya jadi kurang maksimal. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada DM masuk ke HP lamanya. Saat dicek, ternyata itu DM dari si Kaoru yang bertuliskan Watashi wa suki desu, yang artinya aku sayang kamu. Hanashiro yang menyadari bahwa si Kaoru akan kembali ke dunia ini, dia pun langsung OTW ke terowongan Urashima. Setelah sampai di dalam terowongan tersebut, Hanashiro pun membangunkan si Kaoru yang sudah pingsan. Saat bangun, Kaoru pun diberitahu bahwa mereka sudah berpisah selama 8 tahun lamanya. What the hell, man? 8 tahun anjir, belum bisa move on, itu kasihan banget. Kebayang anjir, kepikiran tiap hari.
baru juga kenal ya kan. Siapa yang ngalamin? Tulis di komentar. Apa sih anjing gitu lah. Oke, lanjut ya. Kemudian Kaoru pun berkata bahwa dia mau ngirim pesan tapi keburu pingsan. Hanashiro yang sudah menerima DM atau pesan tadi, dia pun langsung mencium si Kaoru. ごめん。10秒で6時間半のキスだ。1000年経ったわけじゃないから。 Dan akhirnya mereka pun jadian. Di sini mereka pun akan memulai hidup baru bersama dan hidup bahagia selamanya. Serta Kaoru ingin membaca manga terbaru buatan ayangnya itu. Saat itu cuaca sedang hujan. Hanashiro yang kebetulan bawa payung milik si Kaoru, mereka pun memakainya. Kemudian Hanashiro pun berkata bahwa dia sudah mengembalikan payung tersebut. Sehingga mereka sekarang impas memiliki satu hal, yaitu saling mencintai. Dan film ini pun ditutup dengan happy ending. Gimana cuy animenya? Apakah seru atau gimana? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Mohon maaf ya guys ya kalau ada kesalahan, baik dari penamaan tokoh, alur cerita, dan lain-lain. Sekali lagi saya minta maaf ya cuy. Jangan lupa di like dan subrek kalau suka dengan videonya. Arigato gozaimasu. Oke lah cuy, gue Ari dan my bini gue Reze serta Eren Yeager yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan Shinzo Sasageo. Sayonara semuanya. Oi, udah pada unsubscribe belum? Jangan unsubscribe lah babi.